pimpinan 203 itu yang dipastikan. Ya. Baik. Baik. Ini saya yang bicara nih, Ketua Komisi 1. Saya tidak akan menjelaskan kepada Bapak Ibu soal tahapan ini. Ya. Tahapan ini panjang. Selesai injek ini diverifikasi lagi, kembalikan lagi, verifikasi lagi. Oke, saya akan memastikan itu berjalan. Kedua, ada 55 formasi, salah satunya adalah 18 guru olahraga, pendidikan jasmani itu nggak keisi. Ada sisa guru juga. Oke. Jakarta memerintahkan formasi ini harus selesai, harus penuh. Oke. Tahap 2 akan dijalankan. Selanjutnya, ya, saya akan berkoordinasi. Angkat dengah julu ni, laun ya sate sedih lulus. Subhanallah. Ini saya ambil alih rapat ini. Ini saya ambil alih rapat. Hari apa sekarang? Jumat. Minggu depan saya akan koordinasi, ya, memastikan tuntutan Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang terang. Oke? Ya kan sekarang Jumat, Bu. Sabtu libur, Minggu libur. Masa aku nggak boleh libur? Ibu dari Bima? Ya, dari Bima. Ya. Demi rakyat. Baik. Minggu ini kami akan berkoordinasi, ya. Langkah yang diperlukan apa, ya. Karena kalau dibicarakan diktum 7 tadi itu di B itu dipastikan itu harus diselesaikan semua tahapan. Oke? Nah, apakah nanti formasi, mohon maaf saya bilang sisa ini, oke, dan yang terpental dari pemetaan itu bisa 30 sampai 50 orang. Saya nggak mau sebut angka kecil, nanti ibu-ibu terlalu bahagia, Bapak Ibu semua. Kami juga ingin memastikan itu. Oke? Soal kekurangan, soal apa nanti bisa saja Kaweng dan tim itu akan kami panggil untuk rapat tertutup. Atau bahasanya terbatas. Kebutuhan yang 1000 sekian yang dimaksud tadi. Kan 810 kemarin formasinya sudah ada, tapi ada yang belum terisi. Oke? Nah, tahapan ini mau kita selesaikan. Sekarang kalau jawaban dari dinas seperti ini, maka harus ada political discretion namanya, Ibu. Ada satu keputusan politik cepat yang harus diambil, dan itu extraordinary. Satu tindakan luar biasa. Saya ambil alih Komisi 1. Oke? Berikan kami waktu untuk rapat dan berkoordinasi dengan mereka, mempertanyakan masalahnya seperti apa. Jika tidak, rapat ini saya skor, saya akan tarik pimpinan perwakilan, saya bicara di dalam. Mau? Oke, karena yang sedang kita bicarakan ini Bapak Ibu, kalau misalnya Kaweng tadi sampaikan bahwa kita harus proaktif. Alasannya memang klasik, uang untuk proaktif ini nggak ada. Satu. Kedua, Jakarta nggak mau melampaui tahapan yang sedang dilakukan. Kecuali sekarang Kasta punya uang banyak, memfasilitasi DPR sama teman-teman ini ke Jakarta. Siap, itu loh. Saya serius loh. Ya. Nah, solusi, halo, solusi, ya. Jalan keluar yang saya tawarkan sore hari ini adalah berikan kami waktu di Komisi 1 dan Komisi 4 ini untuk berkoordinasi.
Ini mau dipos bagaimana juga ini, dia bukan pengambil kebijakan, Bu. Ini pelaksana teknik. Keputusannya itu ada di kepala dinas, baru berkoordinasi dengan sekretariat daerah atau sekda, sekretaris daerah. Nah, saya persilahkan sekarang, apakah kita akan rapat tim kecil dulu 5, 10, 15 menit di sini untuk mengambil keputusan bersama atau tidak? Nah, kita ini sudah pada tahapan lobby namanya. Kalau tidak, kita akan bersiap sholat maghrib. Saya minta sekretariat segera carikan nasi bungkus, kita makan, kita ngobrol lagi habis maghrib. Jawaban yang sama. Any argument? Any questions? Ada pendapat? Kawing? Ya itu saja Dinda. Berbuih-buih mulut kita bicara soal persoalan kawan-kawan ini, sementara yang hadir ini tidak bisa memberikan jawaban kepastian atau mengambil kebijakan yang final tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan terkait usulan kawan-kawan tadi itu, ya percuma gitu loh Pak Pimpinan. Mau sampai subuh saja kita bicara di sini tidak ada gunanya. Nah, ini menjadi catatan Adinda Hamzan Halilintar yang mantan aktivis paling hebat di Lombok Tengah ini, menjadi catatan Bapak ke depannya supaya dalam setiap hearing-hearing publik begini tolong hadirkan narasumber yang diminta oleh yang minta untuk melaksanakan hearing publik supaya tidak bertele-tele. Ada lagi bahasa koordinasi atau bahasa laporan. Itu kalau dihadirkan tadi Kepala BKPSDM kan jelas bisa kita jawab langsung itu. Nah, ini hanya penyesalan saya saja, Adindaku yang gagah perkasa, tentang usulan tadi kita ini ternyata padahal tadi sudah soft. Usulan dari Adinda Bagus Karya tadi itu bagus, simple, sederhana, dan tidak ada aturan apapun yang dilanggar. Kalaupun kawan-kawan ini kita usulkan secara formal, apa susahnya kita bersurat? Mohon maaf, dulu 810 itu kan kita yang minta Pemda untuk bersurat. Masa hal itu tidak bisa mereka lakukan sekarang? Sederhananya begitu saja sudah. Nah, hanya meminta Pemda melalui OPD terkait, BKPSDM terutama yang punya otoritas untuk itu, mengusulkan kawan-kawan ini untuk segera bisa diproses di kementerian. Nah, itulah yang saya sebut dengan proaktif tadi itu, supaya kita yang punya inisiatif untuk mengusulkan itu tanpa menunggu kesannya ada petunjuk-petunjuk dari atas, padahal sudah jelas ini terbuka ruang kita mengusulkan kawan-kawan yang P3K pada waktu untuk segera diproses segera, gitu loh maksud kita. Dinda, silakan. Ini terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian. Perjuangan itu nggak selalu manis. Untuk menghancurkan gunung aja butuh beribu-ribu kali cangkulan. Nah, saya dan kita semua berdoa, jalan yang kita tempuh ini jalan yang baik. Mudendek kenti lemak di Minelulu semua demo-demo marak sawi nun rasa ni nyemprak-nyempreng marah dengan ketahuan aturan. Pokok tang lulus bapak dendek degaji tang. Kemanca ne sugunan ni pedoang apa begolok begotik. Ya. Izin Adinda, izin sedikit. Jadi, sedikit saya tambahkan. Kita belum masuk kepada apa yang tadi sempat disinggung juga oleh Adinda Bagus Karya terkait jaminan pemerintah daerah terhadap kawan-kawan yang sudah cerdik itu kan. Itu belum kita masuk tadi. Ketika ini besok disahkan, ketika ASN dan P3K penuh waktu ini menerima SK, kan ada konsekuensi nanti di penempatan. Tapi saya belum sengaja belum singgung tadi karena khawatir nanti melebar katanya kan. Kan Kakaweng ini makanya main HP terus kalau saya ngomong. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi itu, ya,
perdebatan waktu di depan kita terima P3K yang lulus ini, kenapa di dinas pendidikan itu delay, melambat itu yang dimaksud dengan pemetaan Bapak Ibu. Ya, kami di Komisi 1, Komisi 4 itu tidak mau melihat guru-guru yang lulus P3K ini ditaruh sembarangan, satu. Kedua, untuk meningkatkan integritas mereka, menjaga stabilitas mereka secara emosi dan energi, mereka tidak boleh berdinas lebih dari 2 kecamatan jaraknya. Gaji narap pirayu mubih, saya beli minyak, saya lalu ngajahang. Ini sudah diatur Kak Weng, ya. Sertifikasi itu kita pastikan itu dari Dinas Pendidikan, penempatan guru-guru yang P3K yang lulus ini tidak mengganggu guru-guru yang serdek. Sudah ada itu, udah clear. Tetapi ada yang kemudian turun status. Kan sekolah SD kita hanya 585, SMP 88. Tidak semua Kak Weng bisa diakomodir. Ini pasti ada yang copot nih. Bisa jadi 10, bisa jadi 15, bisa jadi 30. Di tengah copotnya itu bersabar dulu, sambil kita ngurus ini ke Menpan RB untuk ibu-ibu segera mendapatkan kejelasan di paruh waktu pikiran sama pikiran dia kawin dendek beluluk mikir pelungum senang-senang wah gawe ya. Jadi minggu depan Bapak Ibu sekalian, Senin saya ada ini ya, rapat desa ya. Senin, Selasa atau Rabu nanti menyesuaikan waktu, Komisi 1, Komisi 4, BKPSDM, Dinas Pendidikan rapat. Oke? Tetapi harus dengan sekretariat daerah, Sekda. Tetapi harus dipahami ya, Kepala BKPSDM niki Mekah tahu. Ya. Dan mau te video call niki. Jadi nanti sekretaris badan dan ini akan mendampingi ya. Itu yang saya maksud extraordinary tadi itu dan substitusinya ya. Oke? Kawin percaya sama saya kan? Serdek ini udah beres saya buat. Tuh janji, udah beres. Angkat dengar sedekah dia ngelapor angka apun salah nih ngelapor lalu dedet. Ya ruang Sapraya Timur belanang ngampes. Apa bos? Kalau sudah lolos teman-teman ini baru kawin percaya sebelum Mudahan nenek sadu. Nenek wah sadu kakak. Nenek sadu. Ya? Besok mau film tengah senang-senang. Wallahumma fiqilaku ametorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak. Mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh kakak Al-Mukarram Ahmad Samsul Adi Esa.